Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Harmoko SPD, guru matematika di SMP Muhammadiyah 4 Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kesebangunan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Salah satu ketua untuk menyampaikan doa. Ya, doa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, seperti biasa, rutinitas kita membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Silakan kita baca bersama-sama dengan dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah.
Aulia, Adinda, Aziza, Isya, Isnaini, Eno, Dina, Reti, Rehan, Julian, Rifan, Yuldan. Nah, dan hadir semua buku, pulpen, perlengkapannya sudah siap semua untuk pembelajaran hari ini. Nah, ya sebelum kita lanjut, kita kita dulu seperti biasa. Kalau saya bilang SMP 4, jawabannya Jaya Karya Juara. Jaya Karya Juara. Sekali lagi SMP 4. Jaya Karya Juara. Berikan plus untuk kalian semua. Ini kalian lihat di depan ada satu tokoh yang fenomenal dalam pendidikan matematika. Siapa namanya dia? Thales. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan yang sudah menemukan pengetahuan tentang kesebangunan. Thales menggunakan kenyataan bahwa segitiga yang dibentuk oleh piramida dan bayangannya sebangun dengan segitiga kecil yang dibentuk oleh tongkat dengan bayangannya. Beliau itu juga bisa mengukur jauhnya kapal dari pantai. Nah, itu adalah seorang ilmuwan yang menjadi inspirasi kita dalam pembelajaran kali ini. Untuk metode pembelajaran yang akan kita lakukan, nanti kita akan menggunakan model PBL dalam pembelajaran materi kesebangunan. Materi kesebangunan dua bangun datar yang sebangun dengan tahapan yaitu pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisir peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan baik individu maupun kelompok, dan yang keempat mengembangkan menyajikan hasil karya. Untuk yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Itu adalah tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, ayo salah satu bisa membacakan apa kompetensi yang akan kita pelajari. Ayo. Menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekonkluenan antar bangun datar. Ya, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual tentang kesebangunan. Kemudian indikator, tanda-tanda kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama apa, Mas? Mengidentifikasi kesebangunan dua bangun datar. Ya, yang pertama identifikasi, yang kedua adalah mengetahui syarat kesebangunan, dan yang ketiga adalah memecahkan masalah kontekstual. Itu adalah indikatornya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kesebangunan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan syarat-syarat kesebangunan. Yang keempat, dapat membuktikan bahwa dua bangun datar itu adalah sebangun. Dan yang terakhir nanti peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang ada dalam soal. Penilaian kita nanti ada 3 elemen yang kita nilai. Yang pertama adalah nilai sikap, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Ketiga-tiganya nanti akan kita nilai dalam pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang sikap nanti pakai lembar observasi, pengetahuan pakai post test, quizzes, kemudian yang keterampilan nanti dari LKPD-nya. Peta konsep pembelajaran pada siang hari ini nanti adalah materi prasyarat. Itu kalian harus mengetahui perbandingan dan bangun datar. Nah, sebelum masuk ke materi kesebangunan, kemarin kita sudah belajar tentang transformasi geometri.
Ayo sebutkan macam-macam transformasi geometri. Ada yang masih ingat? Ya, apa enggak? Transplasia dengan berbenturan, transplasia dengan berjalan, rotasia dengan perputaran, dan dilatasia dengan mengubah ukuran. Ya, itu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang kesebangunan. Dengan peta konsepnya kita pelajari dulu identifikasi masalah. Yang kedua syarat kesebangunan. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Itu alur ataupun peta konsep yang akan kita lakukan. Untuk memasuki materi, kita kerjakan post test pretestnya terlebih dahulu. Silakan HP-nya dikeluarkan. Linknya saya kirim lewat WA. Untuk mengukur kemampuan awal kalian, kita adakan pretest ya. Silakan, ini ada kuis, dikerjakan mulai dari sekarang. Dan seterusnya. Ini adalah baru kemampuan awal. Nanti setelah pembelajaran bagaimana, apakah ada peningkatan ataukah ada tambahan informasi lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Silakan, ini ada video, kalian amati, kalian perhatikan, nanti kalian tanggapi bagaimana video ini menurut kalian, ataukah ada pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kalian tentang video ini. Ya, dari video yang sudah kalian tonton dan gambar ini, kalian bisa melihat ada gambar kelis. Kalau zaman dulu itu fotografer itu bukan pakai kamera digital seperti sekarang ya, tapi pakai kamera manual, pakai kelis. Nah, kemudian dicetak. Dari gambar dan video mungkin kalian ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, Mas. Apa hubungan kuis dengan mutasi? Ulangi. Apa hubungan kuis dengan mutasi? Ya, apa hubungan tulis dengan foto asli? Nanti akan kita jawab setelah pembelajaran. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi, gimana Mbak? Ya, ukurannya tulis dengan ukuran foto asli itu bagaimana? Ya, nanti akan kita jawab bersama-sama. Itu ya. Ya. Untuk itu kita buat kelompok dulu. Kita buat kelompok. Dari ini ada berapa ini? Kita buat 3 kelompok ya. Berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Kelompok 1 pukul di sebelah kanan, 2 di tengah, 3 di kiri. Silakan. Kumpul semua sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah ini ada LKPD. Ini silakan dibaca, kemudian dikerjakan. Sebelum itu, kalian bagi dulu tugasnya masing-masing dalam satu kelompok. Misalkan si Kosi itu bertugas sebagai presentasi, kemudian si Neno sebagai menuliskan jawaban dan sebagainya. Silakan dibagi masing-masing dalam kelompok itu. Silakan dikerjakan. Identitas jangan lupa ditulis di depan. Dijawab. Berapa ukuran panjang dan lebar volume? Jawabannya tidak ada. Kalian mengerjakan LKPD, silakan ini ada video, ditonton dan diperhatikan untuk kalian menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Hermoko, channel untuk belajar dan bermantap belajar tentang dua materi ini, kesebangunan dan kekongruenan. Ya, gambar dan model berskala. Sebelum kita masuk ke materi kesebangunan dan kekongruenan, kita pelajari dulu ini materi tentang gambar dan model berskala. Adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Jadi di sini adalah perbandingan ukuran pada gambar dan sebenarnya. Sekarang kalau kalian sudah melihat videonya, kita lanjutkan. Kita juga bagikan modul ajar. Kita share di grup. Kalian baca-baca materi tentang kesebangunan. Silakan dibaca di grup. Kita share di grupnya masing-masing. Dua udah, sekarang nomor 3. Berapakah ukuran panjang dan lebar foto yang sudah tercetak pada kertas? Nah, dari gambar tadi kalian lihat berapa ukurannya, kemudian berapa sudutnya. Silakan dituliskan di sini. Ya, panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa milimeter, kemudian sudutnya berapa derajat, kalian tuliskan. Nah, nomor 4, dengan jawaban nomor 2 dan 3, berapakah perbandingan antara panjang sebenarnya dengan panjang pada kelis? Sebelah sini silakan dituliskan berapa perbandingannya. Nah, dan seterusnya ya. Siap seperti ini. Ya, nomor 6 sudah ya. Ini sudah betul. Kesimpulannya perbandingannya panjang lebar betul. Nah, sekarang nomor 7. Menurut kalian, apakah foto pada film atau kelis dan foto pada kertas itu sebangun? Jadi kelis dan foto aslinya itu apakah sebangun atau tidak? Silakan dituliskan. Ya, dituliskan di sini.
Ya, betul, sebangun. Nah, kalau sudah sebangun, alasannya apa? Kalian tuliskan. Yuk, kelompok 1. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ceria kelas 9B yang beranggotakan saya Eno, ketua dari kelompok, kemudian ada Hashi, Citra, Lina, dan terakhir Eva. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kita. Pertanyaan pertama, berapa kali ukuran foto yang sudah tercetak pada kertas dibanding ukuran foto pada film atau poster? Jawabannya yaitu ukuran foto sama dengan 5 kali ukuran poster. Kedua, berapa ukuran panjang dan lebar pada film atau poster? Berapa besar tiap sudutnya? Jika perlu, ukurlah dengan menggunakan busur derajat. Jawabannya yaitu panjang sama dengan 36 mm, lebar sama dengan 24 mm, sudut A sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan 90 derajat, sudut C 90 derajat, dan sudut D 90 derajat. Ketiga, berapa ukuran panjang dan lebar foto yang sudah tercetak pada kertas? Berapakah besar tiap sudutnya? Jika perlu, ukurlah dengan menggunakan busur derajat. Jawabannya yaitu panjang sama dengan 180 mm, lebar sama dengan 120 mm. 1, 2, 3. Menurut Anda, apakah foto pada film atau poster dan foto pada kertas sebangun diberikan alasan? Jawabannya iya, poster dan foto sebangun karena 1. Perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding, 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tadi kelompok ceria sudah menyampaikan hasil diskusinya, ya. Kemudian mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanyakan ataupun menanggapi hasil presentasi dari kelompok ceria. Silakan. Bagaimana bisa diketahui kelis dan foto itu sebangun? Dikarenakan kelis dan foto memenuhi syarat kesebangunan, yaitu 1. Perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding, panjang kelis per panjang foto sama dengan lebar kelis per lebar foto sama dengan 1/5. 2. Sudut yang bersesuaian sama besar, sudut A sama dengan sudut A aksen sama dengan 90 derajat, sudut B sama dengan sudut B aksen sama dengan 90 derajat. Ya, itu tadi kenapa dua bangun datar itu satu kelis, yang satunya foto asli itu bisa dikatakan sebangun. Ada 2 syarat yang dipenuhi. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya adalah sama, seperti itu ya. Yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Untuk yang pada gambar perbandingannya berapa tadi? 1/5. Sudutnya berapa? Sama saja 90 derajat. Itu adalah bahwa kesebangunan harus memenuhi 2 syarat itu. Itu ya. Berikan aplaus untuk kelompok ceria. Semuanya sudah presentasi. Sekarang kita buat kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ayo, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Kak Rosi. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah sebanding. 2. Sudut sisi yang bersesuaian adalah sama. Ya, mungkin ada yang lebih tepat. Yang betul gimana? Yang pertama sarannya aja betul. Yang kedua tadi gimana? Sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kesimpulannya itu ada 2 syarat 2 bangun sebangun itu. Yang pertama, sisi yang bersesuaian itu sebanding.
banding. Yang kedua, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, itu ya. Sebelum kita akhiri, kita kerjakan post test dulu. Kalian sudah mengerjakan pretest dari awal tadi. Nah, apakah ada peningkatan atau tidak di post testnya? Kita share di grup, silakan HP-nya disiapkan. Ya, silakan kerjakan post testnya. Kita pakai quizzes ya. Ya, silakan masuk link. Kita mulai. Nanti yang terbaik mendapatkan hadiah. Untuk memotivasi yang lain biar semangat nanti untuk pembelajaran berikutnya nilainya lebih baik gitu ya. Nih, selamat ya. Nah, ya, berikan plus lagi untuk Eno. Ya, ini kalian sudah mengerjakan proses. Nah, nanti itu sebagai nilai pengetahuan kalian yang akan Bapak dokumentasikan untuk nilai rapor berikutnya. Tuh, kemudian sebelum kita akhiri, kita ingatkan bahwa pembelajaran kita untuk yang akan datang tentang refleksi yang kita sudah berakhir sampai kegiatan post test. Sebelum kita akhiri, kalian pelajari untuk materi berikutnya yaitu tentang kekongruenan. Ya, kalian pelajari dulu materi kekongruenan. Nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Dan sebelum itu, bagaimana pembelajaran kali ini kita refleksikan. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kalian tulis di selembar kertas, kemudian kalian kumpulkan. Jadi nanti Pak Guru bisa memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Seperti itu ya. Nih.
bagaimana, apakah menyenangkan? Apa susah? Nah, tenang saja, ini nanti saya baca di rumah, tidak ada yang tahu kecuali Pak Guru dan ini sebagai refleksi Bapak nanti untuk pembelajaran berikutnya, untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Salah satunya kita bacakan ya. Nah, ini tanggapan dari kalian itu menyenangkan Pak, tapi deg-degan sidik, mantap jaya. Nah, ini ya salah satunya. Nanti ada beberapa untuk perbaikan Pak Guru. Nah, untuk tugas kalian di rumah nanti silakan halaman 254 di buku paket itu untuk pekerjaan rumah kalian. Kalian latihan di rumah untuk mengasah biar semakin mantap dalam mempelajari materi kesebangunan. Itu ya. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.